Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait dengan implementasi penerapan manajemen pengelolaan kelas, manajemen efektif. Sebelumnya saya perkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya Hendra berperan sebagai host. Kemudian ada Fitri Anis berperan sebagai guru nantinya. Kemudian ada Aujia Irfayansi berperan sebagai siswanya, ada Afdalia Yolanda berperan sebagai siswa, dan Nining Marlina juga berperan sebagai siswa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilahkan kepada Ibu Guru untuk menampilkan materinya. Baiklah, terima kasih Hendra atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Anis sebagai perwakilan kelompok dalam melaksanakan implementasi pelaksanaan pembelajaran manajemen pembelajaran efektif. Saya akan mulai sebagai gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan, karena pada pertemuan kali ini kita berkesempatan untuk melaksanakan Zoom meeting. Nah, Ibu harapkan dalam 1 jam ke depan Ananda semuanya fokus dalam menyerap informasi yang Ibu sampaikan. Untuk pada tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan Ananda semuanya mampu mengenal dan menjelaskan dan memahami dari penggunaan internet dan intranet. Nah, materi kita pada pertemuan kali ini itu ada internet, konsep internet, serta bagaimana kita mengakses internet, manfaat dari internet itu sendiri, dan dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan internet. Nah, pada pertemuan minggu lalu itu kan kita sudah membahas mengenai dasar-dasar internet ya. Adakah siswa Ibu yang bisa memberikan pendapatnya mengenai pengertian internet? Jika ada, silahkan. Gimana Aujia? Apa Aujia bisa menjelaskan mengenai pengertian internet? Atau Hendra? Afdalia Yolanda? Ayo. Saya Bu. Oke, silahkan. Menurut saya Silakan. jaringan internet itu adalah yang menghubungkan suatu komputer atau jaringan di berbagai macam negara, yang menghubungkan kita dengan yang lainnya. Terima kasih. Oke, bagus. Ini
Nah, itu pendapat dari teman-teman semuanya mengenai internet. Nah, jadi internet itu merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh belahan dunia. Betul ya apa yang disampaikan oleh Nining tadi? Serta itu memungkinkan terjadinya komunikasi antar negara. Nah, seperti analoginya dengan jaringan telepon di mana Ananda semuanya juga bisa melaksanakan komunikasi melalui internet tersebut. Nah, kita lanjutkan pada materi kita pada hari ini. Nah, kita akan bahas yaitu macam-macam dari jaringan komputer atau macam-macam sambungan internet. Yang pertama itu ada Local Area Network atau LAN. Nah, yang dimaksud dengan LAN itu adalah suatu jaringan komputer yang masih berada dalam satu gedung atau ruangan, seperti digunakannya di rumah, perkantoran, industri, akademi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada Metropolitan Area Network, MAN. Nah, di mana MAN ini pengembangan dari jaringan LAN. Jaringan komputer ini terdiri dari beberapa jaringan yang saling berhubungan letak. Jaringan ini bisa saling berjauhan. Nah, jaringan MAN ini biasanya mencakup sebuah kota atau kampus gitu. Nah, ini Anda bisa lihat gambar dari jaringan Metropolitan Area Network. Nah, itu ada gambarnya yang Ibu tayangkan di slide. Nah, kita lanjut. Yang ketiga jaringannya Wide Area Network. Nah, di mana jaringan komputer yang mencakup area yang besar, misalnya dengan komputer antar wilayah atau bahkan antar negara. Nah, WAN ini digunakan sebagai penghubung jaringan lokal yang satu dengan yang lainnya, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi lainnya. Nah, ini bisa Anda lihat gambarnya yang Ibu paparkan di slide PowerPoint. Ini ya, jelas perbedaan dari jaringan WAN itu sangat luas sekali ya. Kita yang kedua mengenai sejarah pentingnya internet. Nah, internet itu awal mulanya itu muncul pada tahun 1969 di Departemen Pertahanan AS, Amerika Serikat, di mana membangun jaringan komputer untuk penyampaian informasi agen-agen pemerintah melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET. Nah, dan berkelanjutan pada tahun 1972, di mana layanan surat elektronik email untuk pertama kalinya diluncurkan di Amerika Serikat. Selanjutnya berkembang lagi pada tahun 1976, diluncurkan di Inggris. Serta di Eropa, dan pada tahun 1998 itu lahir aplikasi chatting atau percakapan, hingga tahun 1990 dibuatlah sebuah aplikasi mengenai internet browser. Jelas ya Ananda ya, ini berdasarkan yang Ibu sampaikan tadi mengenai internet. Ini bisa Anda perhatikan di slide PowerPoint yang Ibu tampilkan. Nah, kita masuk pada materi lain mengenai fungsi internet. Nah, tadi kita juga udah bahas dan Nining juga nyampaikan bahwa fungsi internet itu salah satunya agar memudahkan seseorang dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya itu fungsi dari internet kita bisa mendapatkan informasi yang lebih cepat dan murah. Nah, Ibu mau tanya nih, mendapatkan informasi yang lebih cepat dan murah itu dengan fungsinya internet itu seperti apa contohnya? Yang jawab sering ya mengalami
mengalami ini gitu, dimana Ananda merasa kalau Ananda itu lebih cepat menerima sebuah informasi gitu melalui internet. Saya, Bu. Ya, silakan Hendra. Nah, Bu, saya merasakan dampak dari internet ini, Bu. Salah satunya terkait berita yang terjadi di luaran sana. Jadi kita yang berada di kampung bisa dengan cepat mengetahui apa yang terjadi misalkan di Jakarta ada kejadian demo atau apa, Bu. Jadi dengan cepat masuk ke WA kita atau media sosial, dari situ kita bisa tahu apa yang terjadi di sana, Bu, tanpa harus kita langsung ke sana gitu, Bu. Itu, Bu. Oke, bagus sekali ya Hendra ya. Nah, yang lain ada tambahan mengenai fungsi internet. Nah, ini kan Ibu baru menyampaikan beberapa ya dari fungsi internet dan ditambahkan lagi sama teman Anda mengenai fungsi internet. Ada yang mau nambahkan? Saya, Bu. Ya, silahkan ini. Ya, kalau menurut saya salah satu fungsi internet itu misalnya kita bisa bekerja melalui internet, work home, orang-orang kantor-kantoran yang sekarang bekerja di rumah di saat pandemi, mereka menggunakan internet untuk melakukan pekerjaannya. Dan juga dengan menggunakan internet kita juga bisa melakukan promosi atau melakukan penjualan berupa bisnis online. Sehingga kita tidak perlu berjualan membuka lapak-lapak atau toko-toko di luar sana, tapi kita hanya mempromosikannya melalui internet, sosial media. Ya, itu salah satu dari e-commerce ya, elektronik. Gitu. Bagus sekali Nining. Yang lain ada tambahannya? Oke, kita lanjut ya pada materi selanjutnya. Nah, Ibu harap nih siswa Ibu yang lainnya aktif ya. Oke, kita masuk pada materi bagaimana mengakses internet. Nah, yang pertama itu yang kita butuhkan, Anda semuanya harus punya komputer terlebih dahulu. Kalau nggak ada komputernya, punya laptop atau handphone. Yang kedua itu penyedia layanan ISP, di mana seperti jaringan melalui HP seluler atau Telkom atau TV. Juga jaringannya berupa kabel telepon atau WiFi. Nah, serta aplikasi di komputer. Yang utamanya itu browser seperti Google, sehingga Anda bisa memudahkan melakukan akses di internet. Nah, di sini Anda bisa lihat di slide PowerPoint yang Ibu tampilkan bagaimana cara internet. Bagaimana cara mengakses internet ya. Slide-nya dilanjutkan. Oke, yang di bawah. Nah, jelas ya. Ini bisa Anda perhatikan bahwasanya internet itu harus ada pokoknya, ada komputer, ada jaringan, ada WiFi dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya mengenai manfaat internet. Nah, sebelum kita masuk pada materi ini, dari tadi kita juga udah secara tidak langsung juga telah membahas mengenai manfaat dari internet. Nah, yang pertama itu memperoleh atau mencari informasi mengenai apapun. Baik itu Anda bisa mencari informasi mengenai materi pembelajaran, berita, dan lain-lain. Serta berkomunikasi. Nah, seperti yang disampaikan ini tadi juga melaksanakan jual beli barang atau e-commerce. Nah, oke, kita masuk pada. Nah, ini contoh dari e-commerce ya.
ada perdagangan secara online, itu ada orang jual baju melalui online ya. Itu bisa Anda cek di slide PowerPoint yang Ibu tampilkan. Next slide PowerPoint-nya. Oke. Nah, dengan e-commerce ini, apalagi pada masa pandemi COVID-19, makanya pekerjaan itu jadi di rumah. Jadi biar memudahkan orang agar untuk berbelanja atau melakukan bisnis online, maka diperlukan sekali adanya e-commerce atau perdagangan online. Silahkan dibuatkan lagi slide-nya. Itu ada contoh dari e-commerce. Paling dan selain e-commerce itu kita bisa ada internet banking dan lain-lain ya mengenai dampak mengenai manfaat dari internet ini. Selain melakukan perdagangan online, kita juga bisa melakukan transfer atau pengiriman uang. Nah, itu melalui internet banking. Nah, kita masuk pada materi selanjutnya mengenai dampak dari internet. Nah, internet itu dari seluruh dunia. Nah, selanjutnya itu ada media pertukaran data, di mana dengan menggunakan email atau newsgroup, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling informasi dengan cepat dan murah. Serta internet berdampak positif bagi mencari data atau informasi dan kemudahan bertransaksi dan bisnis dalam bidang perdagangan. Nah, dari dampak positif yang Ibu jelaskan, nah tentu dalam penggunaan internet ini banyak sekali ya dampak negatifnya. Coba Ananda sebutkan salah satu dari dampak negatif penggunaan internet. Silahkan. Silakan siapa? Afdalia Yulanda. Dampak negatifnya ada pornografi, ada penipuan, ada flirting, dan perjudian, Bu. Oke. Ya, salah satu cara kita untuk menfilter agar tidak mengakses hal-hal tersebut, apa yang harus kita lakukan? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, silahkan Hendra. Kalau menurut Hendra, kita Bu, kita cari hal-hal yang kan banyak tuh hal-hal positif yang ada di internet itu, Bu. Jadi istilahnya kita sibukkan aja diri kita tuh ke hal-hal yang positifnya. Misalkan kita punya kalau sekarang nih, Bu, kan banyak yang jadi YouTuber. Terus kita pun bikin konten yang kira-kira bermanfaat, Bu. Itu mungkin sekali ya Hendra ya. Ada yang lain yang mau menambahkan siswa Ibu? Sebelum Ibu menutup pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan Ananda semuanya tugas terlebih dahulu. Silakan Ananda cari 10 dampak negatif dari penggunaan internet serta 10 dampak positif dari penggunaan internet. Cari sumber penyelesaiannya. Gimana, paham? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan.
depan itu tugasnya dikumpulkan kapan, Bu? Oke, Nining, terima kasih. Ya, silahkan dikumpulkan pada pertemuan kita minggu depan ya. Jadi sebelum kita melaksanakan Zoom, itu tugasnya sudah dikirim di platform sekolah yang telah tersedia. Dan Ananda semuanya setelah menyelesaikan Zoom ini, silahkan diisi daftar hadirnya ya. Baik, Bu. Oke, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Hendra, Bu. Oke, silahkan Hendra. Kalau menurut Hendra, kesimpulan kita pada hari ini, internet itu baik, Bu, ya. Cuman pandai-pandai kita bagaimana kita memanfaatkan internet, karena internet ada dampak positif, juga ada dampak negatifnya. Itu tergantung kepada pemakaiannya. Mungkin itu aja, Bu. Oke, terima kasih Hendra. Yang lain, ada yang mau menambahkan? Oke. Jika tidak ada, Ibu akan tutup pertemuan kita pada pertemuan kali ini, di mana bahwasanya sangat banyak hal yang bermanfaat yang dapat kita lakukan melalui internet, serta internet juga memberikan layanan tanpa mengenal batas tempat, ruang, dan waktu. Nah, internet pun merupakan layanan yang non-stop 24 jam, artinya selalu beroperasi dalam sehari, dalam setiap hari gitu. Nah, jadi silahkan jangan lupa Ananda kerjakan tugasnya, dan kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya minggu depan. Oke? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baiklah, terima kasih. Penyampaian dari Ibu Fitri Anis. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar